Sendiri seperti apa sih Bang saat ini Bang? Saya baru kemarin 2 malam yang lalu baru sampai Medan. Saya sempat kemarin ke Bandung. Saya belum update ya secara langsung tentang perkembangan lobby. Tapi yang pasti 2 hari yang lalu sebelum saya ke Medan, saya berkomunikasi dengan Ibu Indra. Ibu Indra itu adalah kepala ruang 5 di gedung Anton Sujarwo, Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sekarang saya buka aja. Dan sebelumnya itu yang saya sempat komplain karena disepakati dia berada di ruang VIP Melati. Di ruangan Anton Sujarwo itu juga VIP. Hanya saja sistem pengamanannya menurut saya di situ kurang pas. Dan lagi pula kesepakatan saya dengan Kanit PPA Saudara Citra dengan asisten deputi Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak Saudari Wani, begitu juga dengan KPI Saudara Ai, itu sudah disepakati bahwa saya itu diberi ruang untuk melihat Loli secara berkala, karena Loli dengan terang di depan mereka meminta saya sebagai perwakilan dia, bukan sebagai kuasa hukum. Dan Saudari Lani, kemudian dari KPI Saudari Ai, dan juga Citra selaku Kanit PPA Polres Jakarta Selatan, mereka mengatakan bahwa yang didengar Loli itu saat ini adalah Pak Rasman dengan Bu Adi, dan itu berulang-ulang. Tapi ketika kemarin saya komunikasi dengan Bu Indra bilang, Pak, dia sudah dilakukan 2 kali tes psikologi. Mungkin kami tangani di sini lebih kurang sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti kita akan update. Dan beliau bilang, Pak, saya nanti sampaikan ke pimpinan. Saya bilang, Ibu sampaikan saja ke pimpinan, ke kepala rumah sakit Polri. Kemudian sampaikan ke PPA. Kemudian sampaikan juga ke kementerian dan KPI bahwa ini adalah kesepakatan. Saya yang menjadi tanggung jawab moral saya bersama Bu Ade itu sederhana. Anak ini melarikan diri nyari saya. Di situ urgensinya jelas minta perlindungan hukum. Dan saya bawa ke Polres. Bisa aja saya bawa ke Bareskrim. Bisa aja saya bawa ke Kementerian Sosial atau ke Kementerian PPA. Di sini udah banyak masuk informasi ke saya dari Kemensos, dari Kementerian PPA sendiri. Dan saya sangat menyesalkan kalau tindakan belum diambil untuk Lani. Apalagi ada bahasa-bahasa yang mengatakan ke saya bahwa Lani itu orangnya Pak Nahar, dan Pak Nahar itu udah bertelepon dengan saya. Nah, bagi saya tanggung jawab moral ini itu saja. Saya sudah beritahu Rahmat, managing partner saya, untuk kita bersurat. Kita akan bersurat ke Kementerian Sosial, ke Komnas HAM, karena ada juga kaitan di sana, ke Ombudsman, ke Kementerian Sosial, dan Kemen PPA sendiri serta KPI. Saya melihat bahwa ada kesepakatan untuk bersama-sama menjaga Loli sampai dengan dia dewasa 4 bulan ke depan. Tapi kok anak ini seperti disembunyikan dari saya gitu.
Ya kan? Saya kaget gitu. Ada apa sih dengan anak ini? Kan sudah secara terang dilihat, secara telanjang. Loli itu ngomong, kalian wawancarai. Dia udah ngomong, gua kabur dari sana nggak kuat, saya disatuin dengan ODGJ, saya disamain dengan bergabung dengan orang pengidap HIV, dengan orang Open BO. Kira-kira, saya kira apa yang dia sampaikan itu udah sebuah ungkapan, bukan malah diperiksa, dicek bagaimana keberadaan safe house itu, bukan malah ditindaklanjuti. Jadi ini Ibu Menteri, Kementerian PPA, kalau Ibu bisa panggil lah. Di situ kan ada pejabat-pejabat lain. Saya dapat info, Ibu jangan kejebak. Lani itu orangnya Pak Nahar. Jangan ada sampai dugaan kita ada melindungi. Harusnya evaluasi berbenah dan seluruh mata harus melihat ini, termasuk Komisi 3 DPR RI yang terkait dengan hukum yang sampai hari ini belum ada kepastian. Sehingga gaduh gini, ini kan dalam proses hukum ini. Makanya bisa dibawa-bawa ini ke PPA lah, unit PPA ke Polres. Sementara ini sudah masuk bulan kelima, saya desak Pak Kapolres, cepat. Kalau ini sudah harus case close, tutup kasus ini harus SP3. Dan kita juga akan berkirim surat. Kalau enggak, dia akan begini terus. Kalau mereka akan sembunyikan loli dibuat lagi ke sana, nanti juga dia akan teriak. Lolinya. Dan saya hanya, maaf ya, begitu saya nanti sampaikan sikap kami, saya sudah kemarin berdiskusi juga di Medan dengan keluarga. Kemudian kita akan datangi Komnas HAM, Menteri HAM, ya beda ya, Komnas HAM, Menteri HAM, KPAI, kemudian Ombudsman, ya setelah itu terserah mereka. Kan saya nggak bisa paksa juga. Cuma kalau terjadi apa-apa dengan anak ini, dengan Loli ini, ya mereka harus bertanggung jawab. Karena Loli sudah bilang bahwa dia tidak punya keluarga. Tapi yang saya lihat justru NM ngomong, katanya budenya gitu. Saya nggak pernah dengar ada budenya. Bude yang mana? Jadi ini masih dilihat dari satu sisi gitu. Jadi kalau besok misalnya ada orang membiarkan anaknya, kemudian muncul kata-kata yang membuat mata semua terkaget-kaget. Orang ibu mengatakan anaknya hamil, aborsi dan lain sebagainya, masih tetap dilihat sebagai ibu yang baik. Saya kira bahaya gitu. Saya kira sangat tidak ideal. Ya, kalau saya sama keluarga, bagi kami Loli, ya dia mau ikut saya boleh, nggak ikut saya boleh. Yang penting bagi saya dia aman dan baik, itu saja. Dan saya yakin anak ini kalau dia udah dewasa, dia pasti akan menentukan jalannya. Dan insya Allah dia pasti akan bertemu dengan saya. Dan kalau ini nanti tidak juga sesuai dengan harapan dia pasti akan bereaksi. Tapi kalau mereka memang bisa membuat dia nyaman, ya alhamdulillah. Tapi saya kira, saya belum lihat itu di mana tempatnya, seperti apa, dan kalau dipindahkan bagaimana. Tapi itu tadi, jangan Anda berbohong. Lani, AI, itu ada loh Pak Lecumanan, ada saya dan istri. Orang dibujuk kok, mereka bilang tolong bujuk Pak Rasna supaya Loli mau. Saya sudah bujuk. Terus sudah bujuk ini tuh, apa kok kayak diumpetin gitu. Udah, belum cukup ya, safe house itu belum cukup. Cerita Loli tentang safe house itu belum cukup ya buat kalian semua. Terutama kalau Lani. Apa citra Kadin PBA belum cukup? Apa belum Anda lihat tangisan dia? Apa saya sampai berkelahi dengan Nikita Mirzani, dipukul sampai berdarah? Apa belum cukup? Sebagai koreksi. Ya kalau begini caranya, ya saya minta Kasat Reskrim, Pak Kapolres, itu citra itu juga harus diproses. Tapi surat kami akan masuk. Saya akan bergerak sampai ke Mabeswori. Persoalan ini ya, Komnas HAM, Mabeswori, Kadin Propam, kemudian Menteri HAM, kemudian Kementerian Sosial.
Bagi saya hanya sikap moral, support moral untuk Loli. Sedangkan terhadap klien kami Fadel, ya saya minta secepatnya ada SP3. Laporan saya harus segera jalan itu bos, kalau enggak kami urusannya nanti terkait dengan penganiayaan ini begitu juga dengan undang-undang Posisi ya. kita ya kan negara ini ya kan. Hah? Apa posisinya kita? Iya. Satu kali dia Jadi kayak pahlawan itu ya. saya kira jelas ya sikap saya terhadap Loli. Bang, kalau Loli mau diadopsi, apakah prosesnya akan segera abang lakukan ke pengadilan atau menunggu proses-proses hukumnya? Ya kalau saya sebetulnya kemarin kita kan sepakat tuh, saya, Kemen PPA, Kanit, KPAI, bahwa ini nanti dilihat secara berkala. Setelah selesai di rumah sakit Polri, baru ada progresnya, nanti saling info kami, duduk lagi, anak-anak kemana. Nah, saya sudah berpikir juga, apakah ke yayasan, kalau syarat-syarat kita minta ke pengadilan, coba kita penuhi. Tapi kalau ibunya terus penyidik ketakutan begitu, ya, nggak tahu kenapa kok anak ini jadi begini dibuat gitu. Ada rahasia. Kayak ada rahasia yang terpendam gitu. Ya saya pikir, saya lihat ini seluruh kan mata tertuju ke sini semua sekarang. Ya jangan dipaksa saya untuk bersuara lebih keras gitu. Saya kira kami kalau dia memang memungkinkan untuk diadopsi, kita adopsi. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak masalah. Saya kan yang penting bagi saya dan keluarga, Loli itu aman, nyaman, sampai dia dewasa. Mudah-mudahan dia tidak teraniaya dan dia bisa menentukan sikapnya tanpa intervensi siapapun. Itu. Tapi abang sendiri merasa kecolongan nggak sih? Enggak lah, masa saya kecolongan? Saya masih kontak 2 hari yang lalu. Bukan kecolongan, orang itu ketakutan. Karena memang Rasman itu punya sikap berbeda. Makanya kalau Hotman bilang anak di bawah umur tidak boleh beri kuasa, yang beri kuasa siapa? Maka jangan sampai. Nggak ada, saya nggak ada terima kuasa. Nggak ada, saya terima kuasa dari dia. Saya perwakilan diri dia yang dia sampaikan kepada KPAI, Kemen PPA, penyidik. Dan ada rekamannya juga. Terus apa lagi? Ya kalau mereka anggap sudah datang ke saya terus saya serahkan ke polisi, terus polisi bertanggung jawab, ya mau. Besok kalau ada masalah jangan salahkan saya. Itu saja. Kak, tapi ketika ada wacana mungkin ada tutup respon pintunya, nggak Ki. dari anak-anak di rumah tentang hal itu? Oh iya, responnya positif aja sih, karena kan sebelum malam itu kan anak saya ketemu dengan Loli, jadi mereka cepat dekat dengan Loli. Loli juga sangat pandai, jadi gimana ya, Loli jadi seorang kakak itu dia sangat bisa memerankan itu. Jadi dia cepat dekat dengan anak saya. Tidak masalah. Tapi kasus ini berpengaruh nggak sih ke anak-anak juga mungkin? Enggak sih, paling mereka cuma hanya bisa mendoakan Loli, cuma bisa mengingatkan kami hati-hati, karena kan kita tahu ibunya problematik sangat gitu kan. Nah, contohnya kemarin itu kan kita bantu anaknya, malah kita dilaporin gitu kan. Padahal anaknya harusnya berterima kasih dengan kita karena anaknya ini kan sebelumnya kan bergabung dengan orang ODGJ, dengan penyakit HIV kan. Nah, begitu ketemu Bang Rasman, nah ditempatkannya sangat layak loh gitu loh. Ya, kalau saya katakan itu kalau kelas hotel udah sweet room gitu loh. Terus ada apa kalau sampai sinik Mir ngomong, ini besok nih Rasman bakal tantrum. Tantrum kenapa? Nggak tantrum kan buat apa tantrum kan, yang penting kita sebagai di sini membantu Loli gitu loh. Ditempatkan ke Kita datang aja. ada Ambil, tunjukin aja. ada videonya. Tapi di blur ya, ruangannya itu enggak ruangan, video itu. video ruangan. Anton Sujarwo. Waktu datang itu Pak. Nggak usah. Gitu. Jadi gini, kita semua kan tahu sebelum yang
dengan si Fadel ini kan mereka ada masalah kan. Kenapa? Karena si ibunya ini kan marah katanya sama cerita si Loli ya. Marah kenapa si Loli ini nggak membantu ibunya untuk menjelekkan si Antonio. Kan dari situ awal pertengkaran mereka, bukan gara-gara si Fadel. Nah begitu anak ini pulang ke Indonesia 4 kali berturut-turut ya, ibunya nggak buka pintu 5 kali ya, tidak buka pintu. Jadi seolah-olah ibunya ini membenarkan bahwa lu gue udah keluar dari kakak, lu udah memang gue bawa jadi anak kan gitu. Jadi si anak kan merasa oh bener nih ternyata aku dibuang nih kan gitu. Nah begitu anak ini sendiri mencari kehidupannya sendiri, hidupnya sendiri yang sama sekali tidak didaya ibunya, tiba-tiba digerogoti lagi dengan ibunya gitu loh. Nah, dan dibuka aibnya, bilang hamil lah, aborsi lah, pas segala macam kan. Padahal itu tuh belum tentu yang dilakukan oleh anak sendiri gitu ya. Ini anak remaja, bukan anaknya udah tua atau dewasa bagaimana. Dan pada malam itu waktu di Polres kan, Rasman ngomong kok sama si Nikmir, duduk itu di TV lihat. Pas pada ngomong baik loh, Nikmir lu nggak ketemu sama anak lu tuh dalam, lu nggak rindu tuh anak lu, gak samperin tuh, kata Bang Rasman gitu. Dia ngamuk-ngamuk, ketangkep sendiri kayak kesurupan gitu loh, aneh kan. Terus dia bilang lagi nggak, saya dengar ya katanya nggak dikasih masuk gitu kan. Nah pengacara juga masuk ke dalam dan kita juga ngomong ketika si Fahmi itu, Pak Fahmi itu sini kan nggak rindu sama anaknya nih, nggak ketemu sama nggak pengen ketemu sama anaknya, kita ngomong ke si Fahmi gitu, mau nggak disampaikan gitu. Terus ada apa ini gitu, kok jadi dramanya seperti ini gitu. Kalau saya bilang sayang, kalau enggak ya jujur gitu loh. Kalau memang si Nikmir mau buang anaknya kita terima kok, kalau dia mau buang anaknya ya gitu. Tapi dengan maksudnya Nikmir juga sekarang satu. iya, dengan Nikmir yang mungkin kemarin sudah ditemui, dia sudah mengikhlaskan juga Loli gitu untuk Nah kita kan tahu sendiri kan, Nah, sebentar dia ngomong A, sebentar dia ngomong B. Harusnya ya pada malam si Loli lah kabur itu, padahal Bang Rasman juga udah bilang, Nik, Niki lu nggak rindu sama anaknya, kamu nggak rindu sama anak kamu nggak mau ketemu sama anak kamu. Rasman ngomong gitu, dia malah ngomong nggak jelas, apa lo kata gitu, kan aneh kan. Saya rasa nih orang mesti diperiksa juga lah kejiwaannya ya. Saya gitu. pikir ya, setelah melihat unstabilnya Iya. cara berpikir seorang NM, saya kira kita semua mendorong untuk lihat psikologis. Ini aneh. Karena bisa jadi ini orang bipolar tingkat tinggi. Dan memang kalau menurut pengakuan sahabat dia ke saya, diduga NM ini bipolar tingkat tinggi. Ya kan bayangkan aja, hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok lagi ngomong C. Terus mana yang mau kita pegang gitu? Dia bilang udah ikhlasin, ambil, silakan ambil, dia bisa ngurus sana. Terus kemarin ngomongnya lain, budenya ambil lagi, ngambil. Jadi kayak kita mau berebut, nggak ada yang berebut. Kita mau menyelamatkan Loli. Kalau kalian bisa selamatkan Loli dan itu faktanya benar, saya hanya butuh itu. Di mana tempatnya, seperti apa, benar ya udah. Kalau tidak nampak, kita akan cek, tidak ada ya sudah masuk. Kita bersurat. Jadi gini, waktu Bentar, ketika saya kita bersurat, kita akan bersurat ke instansi yang saya sebut tadi, ke Mensos, Kementerian HAM, ya, ke Barreskrim, Propam, ada apa ini semua, ke Komnas HAM, ke KPAI, bahkan saya akan datang. Setelah itu selesai, saya hanya akan kawal kasus Fadel, dan kasus ini harus selesai. Apa menurut saya? pada waktu malam kita mau pergi meninggalkan Loli ya, yang kita tertib di rumah sakit Polri, itu sangat terlihat, ini demi Allah saya nggak bohong, ini sebagai ibu ya, saya melihat dari matanya itu memang sangat ketakutan, sangat apa ya, mentalnya tuh bener-bener kayaknya tuh memang hancur banget gitu loh. Dia ngomong ini kan, dengan dia udah nggak sanggup lagi, udah keras-keras kan, dia ngomong lembut sama saya, kami nangis, Tan emang nggak bisa ya aku tinggal sama tante mau, nggak bisa nak,
ini kamu aman. Aku bilang sama Loli kan, kamu aman tuh kan bakal yang bener ya kan ya, bakal datang kan om ya, kayak gitu loh. Dan dia tuh berdiri di depan pintu ketika kami pergi. Dan dia takut dikunci dari luar. Dia takut gitu loh. Kalau Terlihat dikunci di matanya. luar itu katanya dia trauma. Sebab dulu dia sering dipukuli, kalau nggak nurut, nggak live, gitu kan, dikurung. Iya. Itu pengakuan dia, tanya aja dari dia. Ini kan nggak ada yang kita sembunyikan. Dan kalau memangnya katanya Budi ya jemput atau bagaimana, kami berharap Loli baik-baik aja. Semoga Loli mendengar ini ya nak ya. Loli, kamu pasti kuat nak. Kami yakin Allah akan menjaga kamu. Kamu anak yang hebat. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah ya nak ya. Semangat ya Loli. Dan I love kemudian you, Loli juga jangan sungkan, jangan ragu-ragu, jangan takut. Kamu harus melawan kalau kamu ditindas. Kamu harus bereaksi kalau kamu dizolimi. Kamu harus berusaha ya menyampaikan apa yang kamu rasakan. Ya, karena saya lihat bahwa dia Aku berani juga ya. pemberani, dan kalau memang dia merasa dizolimi, dia pasti akan bereaksi. Ya saya kira itu. Ini sudah menjadi fenomena, dan kalau ini tidak direspon secara cepat oleh petinggi negara ini, malah saling melindungi. Misalnya ya dugaan kita ya sudah ini babak belur dan hukum ini. Saya kira itu kalau terkait Loli. Bang, kalau Aku tuh deh. Nah, oh iya. Persatuan dengan NM ini kan sudah melebar kemana-mana ya bang. Nah sejauh ini bang, proses laporan abang kepada NM sudah seperti apa? Ya, minggu depan ini kan Sabtu ya, Minggu itu diagendakan memanggil NM dan harus secepatnya ditersangkakan. Nanti biar tim hukum saya, dan itu ketua umum DPN Pradi Bersatu Bapak Zebrin Boykano itu sudah di special interview saya lihat di salah satu online, dia sudah marah karena itu adalah sebuah tindakan yang menurut saya sangat tidak etis. Di kantor polisi lagi. Semua sudah marah, semua sudah marah. Mereka tidak lihat lagi, Bang Riki pun sudah marah, Jinter Riki. Kenapa? Karena yang dilihatnya sekarang bukan persoalan Rasman pribadi, ini persoalan pengacara yang membela orang, yang orang itu minta tolong, terus dia bawa kantor polisi yang katanya aman, tahu-tahu tidak aman, dipukuli. Malam itu juga harusnya itu orang yang bersangkutan diproses. Tapi saya nggak mau maksa ke sana, biar nanti proses dari kuasa hukum saya. Begitu, itu pasti. Dan ini sekarang kasusnya melebar kemana-mana kan, sudah nggak karuan kemana-mana. Tetapi saya tetap pada substantif. Ini bukan seperti Agus Salim dengan Novia, tetap frame-nya di sini. Begitu. Bang, tapi ada yang disampaikan sama Fadil nggak? Di polisi sama Loli di RS Polri? Ada, saya gini ya, mungkin orang berpikir kalau Loli dengan saya akan gampang ketemu Fadil. Fadil akan mudah ketemu Loli mudah ketemu. Enggak. Saya udah ngomong, Fadil, kita fokus ke kasus ya. Sekarang dia ini di bawah umur. Sekarang saya dianggap orang tuanya. Kamu tunggu. Ya om. Ya kalau dibilang sayang iyalah. Loli sampaikan. Om sampaikan ya, tante ya sampaikan ya. Oh Fadil, I love you, aku sayang. Fadil juga, om aku sayang, aku cinta. Aku buka aja nih. Fadil cek ke saya. Om saya begitu udah dewasa. Om aku mau melamar om. Terus kalau bisa om yang naik, yang bantu saya untuk bagaimana nikahin. Ada. Tapi saya bilang ya udah lihat aja, kan 4 bulan nggak lama, saya gitu kan. Yang penting kasus kamu bisa selesai. Ya kalau dari pikiran saya sebagai seorang lawyer yang sudah berkecimpung menangani kasus-kasus segala macam, kasus ini memang harus dihentikan. Karena nggak ada dasar lagi untuk menjadikan dia tersangka. Dari sisi yang mana mau diambil? Loli ngomong nggak ada, itu kemauan dia sendiri. Saya USG kemauan sendiri, saya minta dipublish ke media juga kemauan saya. Saya yang suruh, dan saya nggak ambil loh. Saya nggak ada berhubungan, yang saya berhubungan dengan ini. Itu dia sebut. Termasuk ini yang ngambil perawan gua, dia ngomong. Saya di UK itu dengan ini, ada di ini, nggak ada dengan Fadil sama sekali. Gitu. Tapi ada komunikasi via telepon nggak sih? Mungkin abang memberikan telepon, mereka teleponan berdua. Enggak.
Enggak. Dan kita Dan tidak, mungkin mereka minta gitu. enggak. Kita nggak kasih ruang itu. Karena saya nggak mau keluar dari substansi. Kalau saya masuk ke ruang itu artinya saya membiarkan orang ini melakukan hubungan percintaan dalam suasana bermasalah hukum sedang dilaporin. Yang kedua ini masih anak di bawah umur. Saya nggak akan beri ruang itu. Nanti saya dianggap turut serta membiarkan. Tidak. Dan Fadel menerima. Ya Om siap. Gitu. Percaya kalian. Begitu dia 18, dia akan menentukan hidup dia. Itu anak bukan bodoh. Kalau saya cari pasti ketemu. Misalnya nih kan, saya kan belum tahu apa dia benar udah dipindahin atau belum ke KNM. Kalau saya cari pasti ketemu. Tapi buat apa juga saya harus cariin gitu. Seperti saya harus nyari kan, maaf ya, bukan anak saya juga. Tapi saya belum pasti ya sudah, saya akan sampaikan nanti ke instansi terkait. Ke Mensos ini loh kasusnya. Ke Komnas HAM ini loh masalahnya. Ke Kementerian HAM ini loh masalahnya, di mana peran negara, ke DPR, udah. Apakah boleh anak yang sudah sedemikian rupa bermasalah dengan ibunya ditaruh ke safe house 5 bulan, faktanya begini, terus kita masih anggap juga dia oke. Ibu yang baik, harus didengar juga ngomong dia. Apa dia harus, maaf ya, harus mati dulu baru kita percaya keluhan-keluhan dia? Apakah belum cukup dengan dia voice note ke saya, video call terus ketemu saya nangis-nangis, megang-megang Bu Ade, gak mau ditinggalin? Apa belum cukup? Gimana sih nurani kita gitu loh? Saya itu saja. Nah katanya ada budenya, bude yang mana dulu? Katanya kemarin nggak ada ya? Nah, belum lagi penyidik itu masuk ke ruangan dia loh. Dia bilang itu di situ. Dia laki-laki, dia tegur itu, kamu aku laki perempuan, kamu laki-laki, masa masuk ke dalam. Jadi ini ada apa gitu. Jadi jangan paksa kita beringas lah, ya kan? Saya bisa juga keras, tapi saya lihat situasi tergantung keadaan aja. Tapi kasus laporan saya penganiayaan harus jalan terus, harus jalan, jangan coba-coba menghalang-halang. Gitu. Tapi sampai detik ini abang belum menghubungi pihak Polri atau apa, rumah sakit Polri? Oh, apa itu? Menanyakan kebenaran. 2 hari yang lalu kan sudah saya bilang. Yang hari ini gitu. Saya belum lah, saya kan masih dari Medan, baru selesai dari Bandung ke Medan balik. Nah kita banyak kerjaan juga kan, apalagi dari libur kan, udah biarin aja. Tapi saya sudah sampaikan, setelah dari safe house bawa ke rumah sakit Polri, tempatnya jauh lebih baik. Itu yang bahkan melebihi estimasi. Lalu kemudian dipindahkan lagi, ada semacam ketakutan, kegalauan. Kenapa sih nggak berani head to head dengan saya? Jelasin aja. Penyidik Kemen PPA ngomong sama seorang Rasma, takut kalian debat sama saya. Pak, kami begini-begini, ini aturan. Biar saya bawa aturan yang saya punya. Kita adu gitu loh. Jangan main sembunyi-sembunyi. Ya? Jangan sembunyi-sembunyi. Ini aturannya, terus baru saya akan tunjuk begini. Kan kau yang ngomong di situ di depan saya, depan istri saya, depan Loli, depan Pak Lecumanan, depan Rahmat. Di situ ada Kadin, ada Kemen PPA, Lani, ada KPAI. Terus kok kalian langgar itu semua? Kenapa kok jadi ketakutan gitu? Memang saya kini heran. Saya udah bilang, kalau takdir Loli di tempat saya, silakan polisi ngawani di rumah saya. Ada tawaran itu. Silakan satu orang polwan, selama dia di rumah saya, temanin polwan itu, nemanin dia. Kalau mereka takut, dia lari. Karena sekarang ada laporan polisi. Nah sekarang laporannya begini, ada apa ini semua sebulan kelima? Segitunya. Dan kalau memang tidak, udah cari tempatnya, bawa ke yayasan. Ada ke Mensos. Kalian gini, kalian sudah harus dengar ya, Loli bilang, saya jangankan didatangi om, ditelepon aja nggak pernah. Dibenarkan oleh orang PPA. Dan itu Kemen PPA membenarkan yang mengasuh dia. Apa kurang itu? Iya, buktinya ya kan. Kurang apa lagi? Bukannya malah dicek safe house-nya, bukan malah dievaluasi. Iya kan? Ya saya melihat, kalau begini ya berarti ada something dengan Pak Nahar. Deputi Perlindungan Anak, ada apa? Dan saya juga akan mengambil waktu untuk bisa datang ke Kemen PPA bertemu dia. Bila perlu dengan Ibu Menteri, nggak ada masalah bagi saya.
Saya untuk menegakkan kebenaran, kenapa emang? Saya merasa orang sudah datang ke saya, dia lari, dia merasa dirinya sudah menderita sekali, terus saya sudah tolong, saya bawa ke kantor polisi, sehingga saya tolong mereka, termasuk saya menolong Safe House juga. Saya menolong Kementerian PPA juga, menolong penyidik juga, karena mereka yang bertanggung jawab. Menolong si Nikita Mirzani ibunya. Iya kan, bukan malah terima kasih ke saya, malah dia niaya. Lalu kemudian lembaga-lembaga ini kayak ketakutan. Kenapa? Kayak ada harta karun ini diperebutkan, nggak ada. Saya bilang pesan moral saya, Loli harus aman, nyaman, dan berada di tempat yang sepatutnya. 4 bulan tidak waktu yang lama. Kalian biasa.